Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya. Jadi hari ini kita akan bahas beberapa soal. Nah, ini kita langsung cek ya. Ini soalnya kita ambil dari kuis di Chatstudi. Nah, teman-teman bisa akses langsung di chatstudi.com. Nah, nanti langsung aja klik lihat kuis di sini. Ini daripada bengong, ikut kuis dulu yuk, gratis kok gitu ya. Jadi ya silakan klik aja lihat kuis. Nah, teman-teman di sini itu banyak kuis ya yang teman-teman bisa ikuti, mau itu untuk rekrutmen OJK dan juga CPNS. Nah, jadi hari ini kita mau cek kuis terbaru itu ini tanggal 26 Mei ya. Oke, coba kita buka login untuk ikut. Oh, kita harus login dulu teman-teman ya. Oke. Nah, ini bisa langsung login dengan Google. Oke. Nah, di sini teman-teman, di sini juga teman-teman selain ikut kuis, nah ini kuisnya di sebelah kanan ya. Nah, juga teman-teman bisa jawab soal-soal yang di-share oleh Chatstudi. Di sini teman-teman bisa jawab soalnya. Nah, gitu ya. Dan banyak teman-teman di sini ada beragam macam soal, teman-teman juga bisa pelajari. Oke, jadi kita di video ini itu kita coba menyelesaikan kuis TIU harian. Oke, sekarang kita klik ikuti. Oke. Nah, di sini kita diberikan 5 soal dan waktu selama 6 menit gitu ya. Jadi jika jawaban benar kita akan mendapatkan 5 poin, teman-teman. Oke, soal pertama, ini soal verbal. Angin kencang badai gitu ya. Jadi ini cara jawabnya itu teman-teman, ini dicoba di apa namanya itu dihubungkan dulu. Angin yang kencang gitu ya. Angin yang kencang menyebabkan badai, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Pilihan A, mahasiswa yang rajin menyebabkan pujian. Oke, enggak, tidak, kurang tepat. Listrik yang konslet menyebabkan kebakaran. Nah, ini teman-teman ya jawabannya. Tapi kita cek jawaban lain dulu. Ini kita coba centang dulu. Pilihan C, angin barat. Angin yang barat. Oke, salah. Tanaman yang pupuk juga salah. Laut yang pasang menyebabkan tsunami. Ini kurang tepat teman-teman. Biasa kalau tsunami itu lautnya surut teman-teman ya. Nanti gempa bumi laut surut menyebabkan tsunami gitu. Tapi ini kurang tepat. Nah, jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini masih soal verbal juga. Sekarang kita lihat lampu rambu merah tandanya berhenti. Nah, sama dengan mendung tandanya petir. Mendung tandanya petir kurang tepat, teman-teman. Mendung tandanya hujan. Nah, ini dia nih. Menurut saya jawabannya yang B. Mendung menyebabkan badai enggak. Mendung menyebabkan gelap kurang tepat. Mendung menyebabkan awan sangat kurang tepat. Nah, berarti jawabannya yang B, teman-teman. Nah, ini coba kita jawab dulu, nanti kita lihat apakah jawaban kita benar atau salah. Nah, teman-teman, kita di sini waktu tinggal 3 menit 37 detik, teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja nggak apa-apa. Nah, di sini teman-teman, di sini soal posisi duduk gitu. Nah, ini soal seperti ini itu muncul di SKD, teman-teman. Nah, di sini coba kita lihat soal nomor 3. Perusahaan di tempat Anda bekerja mengadakan acara makan malam. Terdapat 8 kursi tersusun di meja makan yang melingkar yang akan ditempati 6 pegawai, direktur, dan manajer. Satu kursi khusus direktur dan manajer dilapisi kain yang saling berhadapan. Jamal duduk di antara Monita dan Anda. Nomor 3, Linda dan Omi duduk bersebelahan. Nomor 4, Omi duduk berhadapan dengan Jamal. Jika Linda duduk berhadapan dengan Monita, maka pernyataan yang benar adalah. Nah, teman-teman, di sini waktu kita sisa 2 menit 37
7 detik. Nah, ini teman-teman juga kita harus cepat nih untuk menganalisa. Nah, jadi teman-teman ketika ujian nanti diberikan soal seperti ini, kalau memang waktunya masih sisa 1, 2 menit, 3 menit silahkan dijawab. Namun jika sudah sangat kepepet, alangkah baiknya di-skip teman-teman ya. Soal-soal seperti ini tuh. Nah, tapi di video ini kita coba jawab dulu teman-teman ya, karena nanti ada pembahasannya kok akan kita bahas ya. Nah, di sini kita coba jawab dulu ya. Kalau teman-teman punya kertas ya, ini kita langsung real aja teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung cari di kertas, buat lingkaran dulu seperti ini. Teman-teman kita buat lingkaran dulu. Nah, setelah itu nanti kita bagi menjadi 8 bagian teman-teman. Karena di sini kursi duduknya 8. Nah, jadi langsung kita lihat nih eh, pilihannya 1, 2, 3, 4 ini posisi duduknya seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, 1 diduduki oleh direktur dan berhadapan dengan manajer ya, langsung kita gambarkan seperti ini. Nah, berdasarkan gambar ini teman-teman yang udah kita buat tadi. Nah, itu jawabannya adalah C teman-teman ya. Saya atau Anda duduk di hadapan Nanda. Nah, ini sesuai gambar yang saya coba bikin teman-teman. Tapi nanti kita akan cek pembahasannya. Oke, waktu kita mau habis ya. Jadi soal nomor 4 ini soal deret angka teman-teman. Nah, ini coba kita jawab dulu secara acak teman-teman ya. Nanti akan kita cek pembahasannya karena kita ini by system. Jadi memang kita harus cepat teman-teman. Nah, ini juga soal nomor 5 ini figural. Nah, ini waktu kita tinggal 30 menit lagi. Oke. Kita lihat ya. Kita adu kecepatan ya. Ini berarti dia berarah jarum jam. Garis, oke. Nah, ini teman-teman, ini dapat polanya. Jadi polanya itu kolom ketiga ini dia berputar sebanyak 2 kali gitu. Nah, berarti kalau ini sekali ini putar sekali, oke, waktu mau habis. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Nah, coba kita submit ya. Oke, teman-teman, kita benar 4 ya. Nah, kita benar 4, 1 benar, 2 benar, 3 benar, 4 salah dari angka tadi, 5 kita benar. Oke, nah ini sebuah kabar baik juga teman-teman. Jadi kita juga dikejar oleh waktu, tapi dengan kita berpikir cepat, nah kita bisa mendapatkan 4 benar. Oke, sekarang ayo kita bahas ya. Nah, soal nomor 1 tadi itu benar teman-teman ya. Jadi angin yang kencang menyebabkan badai, begitu juga dengan listrik yang konslet menyebabkan kebakaran. Nah, jawaban yang benar adalah jawaban yang B. Nah, ini untuk pembahasannya soal nomor 1. Nah, soal nomor 2, nah ini lampu rambu merah pada persimpangan memiliki tanda berhenti. Begitu juga dengan mendung memiliki tanda hujan. Benar ya, teman-teman ya. Oke, sekarang nomor 3. Nah, teman-teman ini tadi ini juga dapat gambarnya bagus teman-teman ya, dibikin seperti ini jadi kita juga bisa dapat bayangannya gitu. Nah, di sini teman-teman jelas dikatakan bahwasanya kursi khusus direktur dan manajer dilapisi kain dan saling berhadapan. Nah, ini jika dilapisi kain ini diabaikan teman-teman, nggak perlu digambar kainnya. Yang perlu kita adalah posisi duduknya. Nah, itu supaya kita nanti gambarnya itu menjadi lebih cepat. Nah, jadi direktur dan manajer itu duduk berhadapan. Jelas ya. Oke, dan Jamal duduk di antara Monita dan Nanda gitu. Nah, Jamal duduk di antara Monita dan Nanda. Oke. Jamal di sini teman-teman duduk di antara Monita dan Nanda. Nah, ini ada sedikit tips teman-teman ya. Untuk soal yang duduk seperti ini, nah ini clue yang diberikan itu kadang-kadang tidak lengkap teman-teman. Memang itu bagian dari trik, bagian dari soalnya seperti itu supaya kita berpikir lebih kritis. Nah, jadi seperti nomor 2 ini, Jamal duduk di antara Monita dan Nanda. Kita kan bingung nih ya, Monita duduk di sebelah manajer kah, di sebelah direktur kah, atau di mana gitu. Jadi
clue-nya tidak menyebutkan itu. Tapi teman-teman silahkan tempatkan dulu duduknya di samping yang nomor satu tadi. Nah, misalkan nomor satu itu sudah ada penempatan untuk direktur dan manajer. Nah, silakan nomor dua ini untuk monitor dan Anda itu diletakkan di samping direktur. Itu nggak ada masalah, teman-teman. Silahkan aja. Nah, jadi teman-teman nggak perlu mikir lagi nih, ini Monita dan Nanda duduk di sebelah mana ya gitu. Itu nggak perlu, langsung aja. Nah, nomor 3, Linda dan Omi duduk bersebelahan. Nah, Linda dan Omi duduk bersebelahan. Nah, penempatannya itu Linda di samping manajer dan Omi di sebelah Linda. Nah, nomor 4, Omi duduk berhadapan dengan Jamal. Oke, nah misalkan nih teman-teman tadi menempatkan Omi di samping manajer, nah berarti pilihan nomor 4 ini tidak sesuai karena di sini Omi duduk berhadapan dengan Jamal. Nah, berarti teman-teman harus memindahkan Omi menjadi eh sorry, maka teman-teman harus menempatkan Omi ini bersebelahan dengan Jamal sehingga Linda menjadi di sebelah manajer. Nah, berarti sisa bangku kosong adalah untuk teman-teman, untuk Anda, untuk kita gitu. Nah, berarti di sini jawaban yang tepat adalah jawaban yang C, di mana Anda duduk berhadapan dengan Nanda. Oke, teman-teman. Nah, untuk soal nomor 4, nah ini teman-teman agak sedikit tricky ya, nomor 4 ini tuh. Ini deret angka, teman-teman. Ini bukan deret angka yang biasa. Nah, di sini ada sedikit tips, teman-teman, dari saya. Nah, kalau teman-teman ketemu soal diawali dengan angka kecil dan juga peningkatan angkanya sangat drastis ya. Ini dari angka 2 satuan ke puluhan dan ke ratusan gitu. Nah, itu sudah pasti ada perkalian di situ, teman-teman. Nah, ketika teman-teman melakukan perkalian dan tidak menemukan polanya ya. Nah, kemungkinan ada tipe soal seperti ini. Pola eksponensial bertingkat kompleks. Nah, setiap angka dikalikan dengan urutan bilangan asli, lalu ditambahkan dengan angka pengalinya itu sendiri. Nah, polanya itu xn plus n. Contoh, teman-teman. 2. Nah, 2 dikali berapa dapat 3? Kan nggak bisa, teman-teman ya. Nah, berarti kalau gitu coba kita gunakan eksponensial bertingkat. 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 3. Oke, dapat. Selanjutnya, 3 kali 2 tambah 2. Hasilnya adalah 8. Nah, dari situ kita udah dapat pola, teman-teman. Di sini kali 1 berurut ya, bilangan asli dan juga ditambah dengan bilangan asli juga berurut juga. Jadi yang selanjutnya adalah 8 dikali 3 ditambah 3. 8 kali 3 24 tambah 3 27. Ya, selanjutnya 27 dikali 4 tambah 4. 27 kali 4 108 tambah 4 112. Maka dapatlah polanya, teman-teman. Di sini 1 2 3 4 1 2 3 4. Selanjutnya artinya 112 dikali, kan tadi berurut ya, 1 2 3 4, selanjutnya adalah 5. 112 dikali 5 ditambah 5 itu hasilnya adalah 565. 112 dikali 5 560 ditambah 5 565. Kenapa ditambah 5? Karena kita mengikuti pola ini, teman-teman. 1 2 3 4, selanjutnya adalah 5. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban E, 565. Nah, gini kita salah, teman-teman, karena tadi kita memang sudah kepepet dengan waktu. Jadi kita tidak sempat untuk mikir kritis ya. Nah, maka dari itu, teman-teman, jika memang untuk Q ini tipsnya itu adalah teman-teman itu harus jawab dulu soal-soal yang mudah. Di sini kita bukan ingin menguji eh, bukan ingin menguji kepintaran teman-teman ya, tapi kita tuh lebih ke mengumpulkan poin kita gitu. Jadi soal-soal, karena soalnya tidak memiliki bobot ya, jadi semua soal itu memiliki poin yang sama, maka teman-teman harus lebih apa namanya itu mengumpulkan poin yang banyak gitu. Nah, jadi cari dulu soal-soal yang
mudah, silahkan kita kumpulkan poin dulu sampai kita memenuhi passing grade. Itu tipsnya teman-teman ya. Oke, selanjutnya soal nomor 5 ini soal figural. Nah, teman-teman, ini kalau teman-teman ketemu soal ini, teman-teman itu harus fokus ke tanda tanya ini dan hanya satu pola saja, teman-teman. Nggak perlu teman-teman dari baris 1 ke baris 2 langsung kita cek di sini ya. Di sini garis ya, garis ke arah jarum jam. Garis ini dia apa namanya itu bertransformasi ya. Jadi berubah ke dia memutar satu langkah, teman-teman. Satu step. Nah, jadi ketika dia berubah bergeser seperti ini dan gambar selanjutnya ini kita lihat. Nah, dia itu jika dia bergeser satu tahap, seharusnya dia itu di sini adalah garis tengah, teman-teman. Nah, di sini dia itu ternyata bergeser 2 langkah gitu ya. 2 tahap, 2 step. Setelah satu garis ini dan dia apa namanya? Bergeser lagi gitu. Nah, ini artinya berarti dari kolom 1 ke kolom 2 1 step, dari kolom 2 ke kolom 3 itu 3 step. Nah, kita langsung eksekusi di bawah ini, teman-teman. Di sini pertama 1 step adalah tegak lurus. Nah, dari kolom 2 ke kolom 3 itu 2 step ya. Nah, artinya kalau 2 step adalah bergeser sekali, dia pasti menyilang seperti ini ya, seperti yang ini. Seperti yang pilihan C. Nah, ketika kita arahkan jadi satu langkah lagi karena 2 step, nah dia akan garis tengahin, teman-teman. Nah, garis horizontal, lurus. Nah, maka itu jawabannya adalah yang B. Nah, ini ada pembahasan juga, teman-teman, bisa silakan dibaca ya. Oke, teman-teman, inilah kuis hari ini ya. Kuis ini seharusnya kuis ini kemarin ya, 26 Mei. Oke, itu aja teman-teman ya, latihan soal kita hari ini. Nah, teman-teman juga bisa ikut kuis-kuis lainnya ya. Ini ada 2 kuis lagi, penguatan TKP dan penguatan TWK. Teman-teman silahkan ikuti dan juga ini teman-teman juga bisa jawab di sini dan juga untuk tryout. Nah, teman-teman juga bisa pilih tryout ya. Atau kalau mau difilter mungkin bisa di halaman awal tadi, teman-teman. Ya, ini ada juga semua rekrutmen CPNS. Nah, ini dia Road to CPNS 2026 level up yang start strong. Nah, ini juga gratis, teman-teman ya ini ya. Teman-teman bisa ikuti secara gratis dan juga berbayar gitu. Intinya dia punya keunggulan masing-masing lah. Nah, ini juga sudah ada 21 peserta yang ikut. Nah, oke teman-teman, itu aja ya. Jadi coba dipersiapkan dari sekarang, teman-teman, karena juga ini mungkin ya bulan depan akan dibuka pendaftaran CPNS, tapi belum dari Menpan belum mengeluarkan jadwal resminya. Tapi teman-teman juga harus persiapan itu minimal H-1 bulan, teman-teman. Nah, itu dia. Oke, teman-teman, cukup sekian video kita hari ini. Sukses terus buat teman-teman semua. Jangan lupa setiap hari minimal 1 tryout per hari. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali.